Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Selamat pagi pemirsa, sudah 3 tahun 7 bulan Harun Masiku menjadi buron. Seperti punya mantra menghilang, Harun selalu bisa meloloskan diri dari perburuan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Beberapa kali keberadaan Harun Masiku terdeteksi, tapi penangkapannya tidak pernah terwujud. Sampai hari ini Masiku masih melenggang bebas, tanpa borgol, tanpa rompi oranye KPK. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 8 Agustus 2023 dengan tema Akhiri Drama Perburuan Masiku bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa ikut menyatakan pendapat Anda juga nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Mulyo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Tidak pernah menghilang ya, Bang Elman tidak pernah menghilang ya? Kalau nggak punya dosa, ngapain menghilang? Memang kalau menghilang pasti punya dosa, Bang. Punya dosa lah. Biasanya begitu ya. Tapi sebelum kita bahas bagaimana perburuan Masiku ini, kita lihat dulu Bang Elman dan pemirsa beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama ini ada berita di halaman 1, di halaman muka di harian Anda pemirsa, terkait dengan keamanan data. Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional, mengusulkan angkatan tulisannya cyber. Ini maksudnya apa nih Bang, angkatan cyber ini Bang Elman? Ya, sekarang kan kita ada 3 angkatan ya. TNI itu ada 3 angkatan. TNI, darat, laut, udara. Nah, sekarang dari Gubernur Lemhanas ini ada usulan ada angkatan cyber. Maksudnya apa ini Bang? Ya, ini kan dalam rangka untuk memperkuat kita di dalam pengundusan data yang sering bocor itu. Oh, mengamankan data penduduk data. ya. Nah, jadi selama ini memang kan terkesan data-data yang ada di Indonesia ini kan rentan. Sering dibocorkan ya, sering dibobol. Pokoknya seperti dia tidak punya pelapis gitu ya. Jadi terang benderang. Oke. Nah, disinilah pentingnya ini disebutkan angkatan cyber ini. Sebetulnya unit-unit cyber ini sebetulnya sudah ada. Di hampir berbagai, semua departemen ada. Hanya mungkin koordinasinya yang kurang pas, sehingga mereka sering saling menyalahkan. Katakanlah misalnya data dari Dukcapil bocor, itu bukan dari kami katanya gitu kan. Bocornya dari yang lain. Dulu sempat data dari Bank Syariah Indonesia, BSI ya. BSI malah bocor. sempat dihack juga itu Bang. Sampai di Aceh nggak bisa transaksi kan. Betul, gitu kan. sekian hari. Mereka bilang itu bukan dari kami katanya kan. Nah, mungkin jadi maksudnya Gubernur Lemhanas ini terkonsentrasi. Nah, pertanyaannya ya biasa kan, ada juga orang yang dari departemen ini kan tidak mau kehilangan. Ada ego kan. Nah, kalau memang mau bentuk angkatan cyber, maka seluruh unit-unit cyber yang ada di semua instansi pemerintah harus masuk dalam sini. Jadi sini yang ini induknya, yang lain tinggal pendukung aja gitu. Oke. Kita harap ini benar-benar dibahas dengan serius karena memang soal keamanan data ini menjadi masalah yang besar di Republik ini. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya. Kita lihat di halaman 2, pemirsa, ini terkait dengan BUMN, khususnya BUMN Karya. Kesalahan pengelolaan BUMN Karya terus berulang. Kemarin itu di kalangan khususnya investor pasar modal, Bang Elman, berita terkait dengan Waskita Karya yang tidak sanggup bayar hutang itu menyeruak begitu rupa. Pertanyaannya Bang, kalau BUMN Karya ini terus ada kesalahan, maksudnya kesalahan pengelolaan, ini seperti apa Bang Elman? Ya, sebetulnya kan BUMN Karya ini kan mereka nggak ada yang salah sebetulnya. Mungkin kesalahan mereka hanya satu aja. Apa Bang? Tidak berani menolak gitu ya. Menolak penugasan? Menolak penugasan gitu ya. Jadi disinilah sebetulnya pemerintah juga ketika dia menugaskan BUMN Karya ini, tapi pemerintah juga harus memberikan kewenangan kepada mereka untuk menilai apakah penugasan baru ini masih dimungkinkan nggak untuk dilaksanakan oleh BUMN itu? BUMN ini gitu ya. Terutama dari segi modal mungkin ya, dananya gitu ya. Kan. Jadi
Artinya seringkali bertumpuk nih. Iya. Dari satu proyek ke proyek lain, padahal belum ada yang selesai gitu kan. Betul. Nah, tak tahu akhirnya memang terjadilah gagal bayar lah, ya Iya, ini iya, utang nggak bisa dibayar kan. Ini Iya. kan sekarang kan di mana-mana kan muncul keluhan dari Iya. para pengusaha kan, Iya. tagihan-tagihan. Iya, kontraktor yang jadi rekanannya BUMN tuh banyak Ya, yang belum terbayar tahun-tahun katanya. gitu kan. Nah itu kan resiko itu kan masa menjadi resikonya rakyat kan gitu Iya. kan. Nah oleh karena itu menurut saya ke depan Iya. kalau mau sehat tetap diberi penugasan istimewa, penugasan khusus kepada BUMN karya ini. Tetapi pemerintah harus memberikan kewenangan kepada mereka. Boleh menolak Iya, dengan alasan yang tentu real ya. betul. Artinya memang batas kami tidak bisa sudah Iya. melampaui nih. Iya. Nah, itu kan Iya. mestinya bisa. Dan Oke. ini sebetulnya kan kuncinya di Menteri BUMN sebetulnya. Iya, karena BUMN RUPS-nya adalah Menteri BUMN, Bang. Kalau Menteri BUMN juga yes man, ya Bahaya juga. bahaya juga. Jadi ya di rut BUMN ini kan mana berani dia menolak kalau penugasan. Iya. Ya akhirnya dia paksa, ya akhirnya bangkrut. Iya, Kalau bangkrut kan yang kasihan kan negara juga. negara juga. Yang Oke. kasihan pengusaha yang tagihannya nggak terbayar. Iya. Kita harap benar-benar kesalahan pengelolaan BUMN Karya ini tidak lagi terjadi. Ya, tapi biasanya terulang lagi nih. Terulang lagi. Oke, kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya di halaman 3. Ini terkait dengan ada berita ini mengatakan nasib 2 Menteri Jokowi di tangan penyidik. Ini maksudnya siapa dan siapa nih, Bang Aman? Ya disebutkan dalam berita ini kan nasib Menteri Perhubungan Karya kan, sama nasib Menteri Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Jadi begini sebetulnya, kalau penegak hukum ini sedang menyidik siapapun, Iya. ya dalam hal ini kan menteri, jangan ditunda gitu ya. Oh. Kalau memang ada indikasi Menteri A terduga misalnya korupsi misalnya kan, Iya. tuntaskan. Ada nggak? Kalau tidak ada, langsung dikelirkan. Iya. Jangan sama seperti Erlangga kan, sekian lama gitu, tiba-tiba Erlangga diperiksa kan gitu. Iya, kasus CPO-nya sudah 1 tahun lebih, Bang. Ya dan pelaku-pelakunya sudah dihukum. sudah inkrah semua kan. Ini mungkin tercecer, Bang Aman. Mungkin tercecer. Nggak ada alasan tercecer. Sama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya. Baru kita tahu bahwa dia kok dalam disebut-sebut katanya sering menitipkan rekanan kan gitu Iya, kan. iya, iya. Katanya ya, Katanya kan. Kita nggak tahu. Nah, Iya. maksud saya siapapun di instansi penegak hukum ini, apakah polisi, apakah kejaksaan, apakah KPK, dia harus clear gitu Iya. ya. Nah, kalau memang ada, Sebut nyatakan ada, tapi jangan disimpan menunggu kapan akan digunakan gitu kan. Ini kan intip mengintip. Iya. Nah, nanti kalau ada apa-apa panggil. Iya. Nah, jadi ini menurut saya tidak banyak menteri yang Diterobong. terobong. Tapi jangan dulu sekarang karena kurang nanti Iya. ada masanya dia kita Padahal kan salah satu prinsip penegakan hukum harusnya secepat mungkin, seefisien mungkin, Bang. Loh, harus secepat-cepatnya. Kan itu menyangkut kemerdekaan orang. Iya sih, tapi mungkin di Indonesia sekarang sudah ada mode yang baru, Bang. Bukan secepat-cepatnya, tapi seefektif-efektifnya. Efektivitasnya untuk apa? Ya, Untuk digunakan. ya itulah penegak hukum yang tahu, Bang. Untuk digunakan Iya. untuk kepentingan anu. Ya, itulah contoh-contoh Iya. penegakan hukum di Republik ini. Kita Sama harap- dengan yang dirasakan oleh Hartarto kan. Iya. Kita nggak tahu benar atau tidak. Iya. Tapi tiba-tiba menjelang Sesuatu. untuk Pilpres ini ada sesuatu ada lagi. sesuatu lagi. Ya. Tapi biasanya penegak hukum itu Iya. emang gue pikirin. Tapi apalah kita bukan penegak hukum, Bang. Tapi kita harus suarakan. Oh, oke. Kita pers. Iya. Harus kita suarakan yang benar-benar, Iya. yang tidak gitu. Maksud saya adalah kita ini kan orang Indonesia yang konon katanya suka drama, Bang. Ini mengantarkan kita ke editorial, pemirsa. Akhiri drama perburuan Masiku. Ini juga menarik ini, Bang Aman. Saya terus terang, tadi kan sebelum kita siaran kan saya bertanya, kok tiba-tiba ada lagi pembicaraan seputar ini? Bagaimana, Bang Aman? Saya juga jujur aja, Leo kan. Nggak ada hujan, nggak ada angin, Tiba-tiba? tiba-tiba
Harun Masiku diumumkan. Masih ada di Masih Indonesia. ada ternyata ada di Indonesia katanya. Dan hidup ya? Dan hidup. Kan dulu sempat dikatakan Harun Masiku sudah tidak hidup. Sudah tidak hidup. Orang percaya. Gitu. Yeah. Tiba-tiba kemarin ada halo-halo. Harun Masiku ada di Indonesia. Gitu. Sebelum kita bahas pertanyaan kita yang harus dijawab oleh KPK menit ini juga, termasuk juga kepolisian, ada apa? Kenapa tiba-tiba Harun Masiku ini muncul lagi di permukaan? Apakah memang sudah mau ditangkap? Apakah sudah waktunya ditangkap? Oke. Atau apa? Apakah ini hanya sekedar gimmick, sekedar untuk nyenang-nyenangin kita? Kami masih kerja loh. Atau jangan-jangan warning untuk Harun Masikunya. Hati-hati loh, kami sudah mulai mengendus. Sudah mengendus. Siapa tahu, Bang. Lari dulu kau katanya. Seperti di film-film. Loh, ini kan 3 tahun 7 bulan. Iya. Seorang yang namanya Harun Masiku buron gitu kan tidak masuk akal. Apalagi kalau saya dengar kata dari Hubinter polisian ini, Irjen Krisnamurti. Irjen Krisnamurti ini katanya hanya sekali aja dulu dia ke luar negeri. Ternyata setelah itu besoknya sudah kembali. Iya. Nah, pertanyaannya selama ini di mana Harun Masiku ini? Siapa yang sebetulnya apa benar-benar KPK atau kepolisian tidak tahu di mana dia berada? Kan itu pertanyaannya kan. Masa iya sih? Bayangin seperti seorang Muhammad Nazarudin di Kolombia itu ditangkap. Kena tangkap Iya. Ongko Zoyo sekaliber itu ditangkap dia di Cina. Iya. Pertanyaan, apakah Harun Masiku ini sudah sekaliber Nazarudin sama Ongko Zoyo? Kan ini kan nggak apple to apple. Oke, Bang. Sebelum kita lanjutkan lagi supaya kita tidak juga ikutan drama, kita akan bahas saja dan pemirsa nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 8 Agustus 2023, akhiri drama perburuan Masiku. Akhiri drama perburuan Masiku. Sudah 3 tahun 7 bulan, Harun Masiku menjadi buron. Seperti punya mantra menghilang. Ia selalu bisa meloloskan diri dari perburuan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Beberapa kali keberadaannya terdeteksi, tapi penangkapannya tak pernah terrealisasi. Sampai hari ini, Masiku masih melenggang bebas, tanpa borgol, tanpa baju oranye KPK. Sekadar mengingatkan, hingga kini KPK masih memiliki 3 tersangka korupsi yang belum tertangkap. Salah satunya yang mungkin paling fenomenal ialah Harun Masiku. Dia merupakan ex-calon legislatif PDIP yang menyuap mantan Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Wahyu Setiawan, terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Masiku masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO sejak 17 Januari 2020. Namun sampai hari ini pengejaran Masiku seperti main-main, tak betul-betul serius. Jangankan menangkap, untuk sekadar mengetahui keberadaannya saja, KPK beberapa kali meleset. Suatu ketika konon Masiku ada di Kamboja, tetapi di lain waktu sudah di Malaysia. Di negara tetangga itu, ia katanya pernah terlihat di masjid. Tapi ada pula informasi yang menyebut Masiku muncul di gereja. Tidak jelas dan sepertinya memang tidak pernah dibikin jelas. Belakangan, Divisi Hubungan Internasional atau Hubinter Polri mengungkap lagi bahwa lokasi persembunyian Masiku bukan lagi di luar negeri melainkan di Indonesia. Menurut Kadif Hubinter Polri Krisnamurti, Masiku memang pernah ke luar negeri saat menjadi buron, tetapi sudah balik ke tanah air lagi. Setelah itu, ia terus bersembunyi di dalam negeri. Bayangkan, sesakti itulah Harun Masiku. KPK, sebuah lembaga yang punya kewenangan dan kekuatan besar dalam konteks pemberantasan rasuah, bahkan dibantu Polri sekalipun, seperti mati kutu dibuatnya. Kehebatan KPK selama ini dalam menangkap terduga koruptor tiba-tiba majal. KPK dengan mudahnya ditipu,
dengan rumor bahwa Masiko melarikan diri ke luar negeri. Padahal sesungguhnya, seperti dikatakan Krishnamurti, ia mungkin sedang bersantai-santai di Indonesia. Absurd, bukan? Karena itu wajar bila muncul pertanyaan, sebetulnya selama ini Masiko yang sakti dan licin bagai belut, atau sesungguhnya KPK yang kehilangan niat dan nyali menangkapnya karena ada tekanan dan intervensi? Perkara ini sudah bukan rahasia lagi. Fakta bahwa Masiko ialah politikus dari partai politik yang saat ini berkuasa kerap dikait-kaitkan dengan ketidakmampuan atau ketidakmauan KPK menangkapnya. Namun, waktu 3 tahun 7 bulan kiranya sudah cukup. Apapun alasannya, jangan sampai Masiko menjadi buron sepanjang zaman. Ia harus segera ditangkap, diadili, sehingga semua yang terkait dengan kasusnya terungkap dengan jelas dan terang benderang. Begitu pula dengan 2 buron korupsi lain yang hingga kini masih menjadi utang KPK, yaitu Kirana Kotama dan Paulus Thanos. Dalam kasus Masiko, informasi yang disampaikan dari Hubinter Polri kiranya wajib untuk diseriusi KPK. Asumsi kita, tak mungkin Polri memberi informasi abal-abal, apalagi informasi bohong kepada lembaga kolega mereka. KPK pun semestinya berasumsi seperti itu, sehingga mereka tidak menyia-nyiakan informasi berharga tersebut, apalagi hanya dijadikan bumbu drama perburuan Masiko. Teramat sering kita tegaskan bahwa perang melawan korupsi ialah perang panjang yang melelahkan dan menguras energi. Agar menjadi pemenang, kita, terutama KPK, tidak boleh kehabisan energi untuk memerangi koruptor, calon koruptor, dan para sekondan mereka, dimanapun mereka berada, di tempat manapun mereka bersembunyi. Keberhasilan menangkap Masiko akan menjadi kemenangan kecil bagi KPK dan mestinya bisa menjadi modal untuk meraih kemenangan-kemenangan berikutnya. Itu sekaligus akan menjadi penegasan bahwa tidak ada sejengkal pun tanah di kolong langit ini yang aman bagi koruptor. Namun, kalau KPK masih saja sulit meringkus Masiko, itu pertanda bahwa lembaga itu sudah kehabisan energi. Mungkin ini saatnya KPK diisi tenaga-tenaga baru yang masih berlimpah energi untuk menggeber pemberantasan korupsi, sekaligus membuang tenaga lama yang mulai defisit energi karena lebih sibuk mengurusi permasalahan sendiri. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan saat ini kita, Bang Elman mau bertanya dulu Bang. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan mantan pimpinan KPK, Saud Situmorang. Pak Saud, selamat pagi. Selamat pagi, Leonard, Bang Elman. Ya, Pak Saud, ini out of nowhere begitu Pak, tiba-tiba kepolisian, Kadif Hubinter Polri, Irjen Krishnamurti mengatakan di dalam pertemuan dengan pimpinan KPK, bahwa memang bukan hanya Masiko, tapi Masiko disebut masih ada di Indonesia. Kalau menurut Anda sebetulnya selama ini memang Masiko ini ada di Indonesia, ke luar negeri, ada di luar negeri, atau seperti apa ya Pak? Karena simpang siur ini jadinya informasinya, Pak Saud. Itu yang nggak jelas ya. Ini strategi apa sebenarnya yang mau diungkap ke publik? Kalau saya menganggap ini kasus sudah cukup lama, kalau saya umpamanya katakan saya komandannya polisi gitu, siapapun Anda gitu ya, pangkatnya. Kalau tahu di situ diam-diam ya udah ambil, kasih ke penegak hukum. Ya kan? Tangkap saja ya. Nggak usah main gimmick-gimmick atau retorika, sehingga saya tanya ini retorika apa atau strategi apa? Atau karena ada problem, someone protect suspected gitu ya. Ada orang yang melindungi orang yang kita mau ambil ini, sehingga kemudian mereka minta tolong gitu, mengirim sinyal ke publik gitu kan. Oke. Tapi kalau memang kita mau konsisten dengan
adanya potensi menghalangi penyidikan, nggak perlu takut. Ya udah, kita tahu posisinya di mana, lakukan surveillance, take out, tapping dan seterusnya. Udah ambil dan serahkan ke KPK. Jadi simpel sebenarnya kasus ini. Ya, Pak Saud, sebetulnya ya, saya terus terang masih bingung juga. Kaliber Harun Masiku ini, Pak, apakah memang sebegitu luas dampaknya kepada pihak-pihak yang tertentu? Misalnya kita beri contoh, misalnya dulu lah Nazarudin, Pak, itu kan karena memang keterlibatannya dengan banyak pihak, dengan banyak partai juga begitu, itu kan akhirnya betul-betul semacam dilindungi walaupun ketangkap juga. Harun Masiku ini sebegitu hebatnya, begitu efeknya kalau sampai tertangkap, Pak. Bagaimana, Pak Saud? Ya, itu kembali lagi bahwa kalau kita bicara, ini kita anggap ini kan kasus besar karena dikaitkan dengan, kalau kita lihat kemarin kenapa OTT nggak jadi, dikaitkan dengan pimpinan pusat partai politik, kemudian Dewasnya juga kemarin mendelay. Jadi kita percaya ini kan kasus tidak simpel. Makanya zamannya SBY perintahkan kejar Nazarudin. Zaman sekarang ini ada nggak perintah kayak perintah SBY itu? Kejar siapa sehingga kemudian ketemu dengan cepat. Jadi menurut saya ini kembali lagi memang kepemimpinan nasional sudah tidak menginspirasi pemberantasan korupsi sehingga di bawah itu hanya noise saja gitu sehingga main force-nya nggak ketemu. Baik. Jadi ini pertanyaan terakhir saya, Pak Saud, berarti kita juga tidak bisa dong ya berharap bahwa kemudian setelah pernyataan dari Kadif Hubinter Polri Irjen Krisnamurti ini Harun Masiku segera tertangkap, itu kelihatannya hanya hayalan saja ya, Pak Saud ya? Kayaknya nunggu Anies jadi presiden baru bisa selesai ini. Ini tentunya tidak ada hubungan politis kan, Pak? Ini harusnya kan penegakan hukum murni begitu kan, tidak ada kaitan dengan politis kan, Pak Saud ya harusnya ya? Iya, tapi kan politik hukum kita kan nggak bisa diharap belakangan ini. Oke, baik. Kita harap bahwa setelah ada pernyataan dari Kadif Hubinter Polri ini ada perkembangan baru, Harun Masiku bisa ditangkap. Saat ini terima kasih mantan pimpinan KPK Saud Situmorang sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Pak Saud. Pagi. Pertanyaannya itu, Bang Elman. Kalau kemudian sudah ada pernyataan ini, apakah ini benar-benar ada nanti Harun Masikunya ketangkap, atau ya ini kasih angin segar saja sesaat saja? Bagaimana, Bang? Ya, kalau saya sih menilainya tidak kurang dan tidak lebih, hanya angin sepoi-sepoi aja. Sebab gini dong, Bung Dewa ya. Yeah. Kalau memang kepolisian ini kan polisi kan menyatakan Harun Masiku masih ada di Indonesia. Gitu kan. Dan ada di Indonesia. Yeah. Nah kalau memang ada di Indonesia, kenapa nggak langsung ditangkap gitu kan? Kan tidak perlu halo-halo ke KPK atau halo-halo kemana-mana kan? Kan polisian kan penegak hukum. Iya. Karena ini orang sudah buron. Yeah. DPO. Buron bukan hanya buronnya KPK. Buronnya negara ini. Nah makanya seluruh penegak hukum, bahkan masyarakat juga, kalau Leo ketemu Harun Masiku, kewajiban Leo untuk segera memberitahu kepada petugas penegak hukum terdekat kan, gitu kan? Bahwa saya melihat sosok seorang Harun Masiku. Apalagi ini penegak hukum, kepolisian. Kalau memang ada Harun itu di Indonesia, tangkap. Kenapa harus cerita-cerita? Tangkap, borgol, baru antarkan ke KPK. Ini loh, buron kalian itu. Nah, sekarang terserah kalian gitu kan. Sehingga makanya saya sih jujur aja ketika ini saya baca kemarin ada halo-halo gitu ya. Di KPK bertemu Irjen Krisna di KPK. Saya pikir ini tidak lebih dan tidak kurang hanya sekedar gimmick aja. Karena dan saya sampai hari ini saya tidak yakin Harun Masiku ini ditangkap dalam periode ini. Periode maksudnya? Ya sampai masa-masa ini. Masa-masa ini. Nggak tahu nanti setelah Pilpres 2024 ya setelah presiden yang baru mungkin bisa ditangkap. Mungkin berubah ya. Suasananya berubah. Karena konon katanya kan Harun Masiku ini kan di backingi oleh kekuatan besar. Kita nggak tahu kekuatan besar itu apa. Dan
maha dahsyat katanya kan. Iya. Sehingga semua lini terkunci gitu kan. Iya. Jadi ini memang, maka saya dikatakan kan, apakah kalibernya Harun Masiku itu sudah seperti Nasarudin, Ongko atau yang lain gitu. Iya. Saya kira enggak apple to apple. Jadi sebetulnya kalau memang ada di Indonesia, sebetulnya begitu diendus, sekian jam berikutnya tangkap, nggak sampai 24 jam. Oke. Karena kan semua bisa terkoneksi kok. Baik. Dari Sabang Merauke terkoneksi kok. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau memang ini hanya drama, Bang, tujuannya apa? Tapi kita harus jeda dahulu, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali selesai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang waktunya kita, Bang Elman, untuk juga mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bima, Nusa Tenggara Barat. Ada Pak Zubair. Pak Zubair, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Zubair. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ini drama perburuan Masiku seperti apa kalau Anda lihat? Silakan Pak Zubair. Ya, kalau saya melihat ini memang benar-benar drama gimmick. Jadi kalau memang serius Polri dan KPK seharusnya begitu ada kan langsung ditangkap. Tapi saya melihat hukum ini sudah ke kekuasaan di sini, terutama partai tertentu. Jadi itu contoh mana Menteri Perhubungan, karena jelas sudah karena Nasdem mendeklarasikan Anies sudah langsung dibidik. Angga Hartarto awalnya mau dukung tapi naik kasus ekspor minyak goreng. Jadi begitulah hukum di Indonesia saat ini. Oke. Kalau Anda lihat Pak Zubair, kalau Anda lihat ini setelah disampaikan oleh Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Krisnamurti, bahwa Harun Masiku masih ada di Indonesia, Anda optimis tidak Pak, bahwa tidak lama lagi kita akan lihat Harun Masiku ini ditangkap penegak hukum, entah itu Polri atau KPK? Kalau saya ini sih sekedar seharusnya kalau memang serius Polri dalam ini untuk menangkap Masiku, harus dipublikasikan dulu. Oke. Jadi saya pesimis untuk ditangkap. Pesimis ya untuk ditangkap ya. Baik, terima kasih Pak Zubair di Bima, Nusa Tenggara Barat untuk pendapat Anda pagi ini. Selamat pagi Pak Zubair. Di belakang Pak Zubair ada Ibu Ipung di Bali. Ibu Ipung, selamat pagi. Pagi Bang Liu, pagi Bang Elman. Bang Liu ini bikin drama lagi ya Bang ya. Drama nih Bang. Kan katanya orang Indonesia suka nonton drama, Bung. Ada drama Korea, ada drama Turki. Ini kita nonton drama Indonesia begitu. Bagaimana Bu Ipung? Jujur Bang, saya tidak pernah nonton drama, nggak pernah nonton sinetron, nggak pernah nonton infotainment. Gini Bang ya, saya heran ada apa nih Krisnamurti tumben-tumben muncul bilang ada di Indonesia. Korbannya udah banyak. Komisioner KPU, Dirjen Imigrasi. Dan ini kita mau ngomong, kita udah tahu Bang, KPK tuh di bawah siapa, Kapolri di bawah siapa. Bahkan dulu waktu KPK mau periksa itu gedung yang punyanya Harun Masiku di mana dia bernaung, diusir sama sekuritinya langsung mundur. Nah pertanyaan saya, ini ada apa? Karena Harun Masiku nggak mungkin sendiri Bang, namanya PAW itu yang ngasih surat saksi itu adalah ketumnya, nggak mungkin dia kerja sendiri berani menyuap KPU.
Oke. Ini kalau ketangkep ya Bang, ini sama aja jeruk makan jeruk skala besar Bang. Ini akan roboh tuh gedung, bukan lagi hanya Jadi, skala Richter mungkin oke. 10 Bang. Makasih Mas Pak Haji. Selamat pagi, terima kasih Bu Ipung di Bali untuk pendapat Ibu. Di belakang Bu Ipung ada Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Sukarwan. Bang Leo. Selamat pagi, Ya, Bang silakan Pak Baradi. Sukarwan. Ya. Begini ya, saya singkat 3 hal. Pertama, ikut prihatin ya. Sudah 3 tahun lebih dengan melalang buana leha-leha tidak ketangkap. Ya. Dulu pada waktu Amrozi dan Dr. Asaharia disayembarakan segera tertangkap. Yang kedua, kalau nanti Harun Masiku itu ketangkap, harus ditelusur mundur. Misalnya hotel atau rumah-rumah saudara yang pernah disinggahi, yang pernah untuk berdomisili harus diberi sanksi sebagai konsekuensi hukum. Ini artinya terseret. Iya. Seperti G30 SPK itu orang-orang yang membantu pembunuh jenderal kan terseret juga. Iya, iya. Nah, yang ketiga, harusnya ketua KPK atau Kapolri itu kurang ide. Sayembarakan untuk anak SMA, barang siapa bisa menginformasikan Harun Masiku masuk Gajah Mada gratis, masuk ITB Bandung tanpa tes, masuk UI tanpa tes, gitu dong. Begitu ya? Barang siapa, kurang ide saja. Harusnya kan seorang pimpinan itu kan manajer, harus banyak ide, menjual ide. Atau orang yang bisa menginformasikan Harun Masiku naik haji 10 kali gratis, gitu dong. Cepat ketemu. Baik. Terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Ini sampai ada ide untuk membuat sayembara ini, Bang Elman, apakah artinya kemudian memang masyarakat sudah pesimis? Tadi kalau Pak Zubair mengatakan pesimis sih bahwa Harun Masiku ditangkap. Bagaimana Bang Elman? Ya sebetulnya Bung Leo ya, ya mulai dari presiden sampai penegak hukum, apakah Kapolri, Jaksa Agung, KPK, semuanya sebetulnya harus merasa malu ya. Kalau masih ada, kalau mereka ini masih punya rasa malu, mereka harus punya malu karena ada seorang buron yang kelasnya sebetulnya kelas biasa aja, bukan kaliber hebat, bukan banget. kaliber berat, sampai 3 tahun 7 bulan tetap buron dan sepertinya susah ditangkap gitu kan sehingga memang pertanyaannya benar, rakyat bertanya serius enggak mau nangkap ini apakah memang ada niatan enggak untuk ditangkap, berani atau tidak kan gitu. Ini kan pertanyaan besarnya kan. Tapi kan kalau saya sih mengatakan ya sudah dalam posisi mereka semua nggak ada rasa malu. Coba nih datang kepala divisi Hubinter ke KPK, tidak ada rasa malu, masih berani mereka memperbincangkan tentang Harun Masiku hanya untuk sekedar memberikan informasi. Harun Masiku ada loh di Indonesia, loh. Ada datanya. Rakyat tidak mempersoalkan ada atau tidak ada. Rakyat sekarang ingin tangkap mana orangnya. Kan gitu kan. Karena ini kan kalau kita telisik dari awal ya. Kasus ini kan sebetulnya kan kasus yang mudah. Sederhana ini kan sengketa pemilu. Ada seorang kader partai kan. Ini kan PDIP ini kan. Harun Masiku ini kan mau menjadi anggota DPR antar waktu. Dia menggantikan orang lain. Pergantian antar waktu karena meninggal. Mau menggantikan. Harun Masiku ini diduga menyuap komisioner KPU dan terbukti. Maka komisioner KPU-nya pun sudah dihukum. Sudah dihukum kan? Yang terima suap sudah dihukum. Iya, Wahyu ini kan sekarang udah sedang menjalani hukumannya kan gitu. Nah, sekarang penyuapnya kan mudah kan ini kan, ada yang penyuap, ada yang disuap. Yang disuap sudah masuk penjara. Yang penyuap masih gentayangan entah di mana. Kan itu persoalannya kan. Di Indonesia Bang, kata bahkan Polri. Konon katanya ketika dinyatakan buron, ada waktu tersangka mau ditangkap di salah satu
tempat tertentu, saya nggak mau menyebutkan. Institusi negara itu Institusi negara. kalau tidak salah ya. Institusi negara kan. Iya. Nah katanya, udah mau ketangkap, lepas. Katanya dia katanya nggak dari situ. Iya, dilindungi katanya. Konon katanya dilindungi, kita nggak tahu. Ini kan namanya konon kan katanya kan. Iya. Nah pertanyaannya, bagaimana hubungan Harun Masiku yang tidak tangkap ini dengan partai ini kan kita kan nggak tahu, kan nggak tahu. Kita nggak mau menuduh. Siapa tahu inisiatif sendiri untuk menyuapnya kita nggak tahu. Iya. Tapi orang nggak percaya seorang Harun Masiku berani bergerak sendiri dan tidak mudah ditangkap. Licin. Sebegitu licinnya licinnya. Mungkin lebih licin dari belut ini, Bang. Kalau ini saya hebat mengatakan pada saatnya dia nggak licin, sengaja ditaburi pelicin kan gitu kan. Ditaburi pelicin, sehingga mereka betul-betul licin gitu. Yang mau menangkap tangannya licin. Yang mau ditangkap tidak licin. Mata penangkapnya juga tiba-tiba buta. Jadi kalau saya mengatakan, sepanjang nggak ada niatan, sekalipun Harun Masiku ini berseraweran di mal-mal Jakarta ini, dia akan enak. Saya khawatir Harun Masiku ini sebetulnya sedang berjalan-jalan ini sedang pagi hari kan. Mungkin hari-hari biasa dia jalan-jalan mal di Jakarta ini atau mal di kota-kota besar. Atau sedang menyaksikan yang kita bicarakan ini, Bang. Dia tuh nonton kita ini, Leo. Sambil tertawa. Paling dia bilang, ini Leo sama Elman membicarakan hal yang tidak perlu. Mereka berdua ini nggak tahu saya sekarang tidak mungkin ditangkap. Kecuali dia bilang, kecuali kondisi berubah. Udah berubah gitu kan. Sepanjang kondisi tidak berubah, Leo, nggak mungkin. Tadi ada yang menarik diduga oleh Pak Saud Situmorang, mantan pimpinan KPK, Bang Elman, bahwa jangan-jangan kenapa Kadif Hubinter Polri mendatangi KPK lalu membocorkan atau menyatakan bahwa Masiku masih ada di Indonesia. Mungkin ini adalah cara untuk membongkar status quo ini, membongkar kesulitan-kesulitan yang dihadapi supaya kemudian dengan masyarakat memperhatikan Harun Masiku bisa ditangkap. Itu bisa tidak, Bang? Mungkin saja bisa. Jadi mungkin kedatangan Kepala Divisi Hubinter ini untuk mau membantah anggapan satu bahwa Harun Masiku itu sudah meninggal dunia. Dikonfirmasi masih hidup. Masih hidup. Kedua, membantah bahwa Harun Masiku itu tidak di luar negeri. Di Indonesia. Nah, jadi dia bilang, ini kita umumkan, ada loh dia di sini. Sekarang dia tanya KPK, mau ditangkap nggak nih? Gitu, jadi itu mungkin ini kurang lebih ya. Konfirmasi. Jangan-jangan di dalam yang dibicarakan itu. Jadi Pak KPK, mau kita tangkap nggak nih? Mungkin saya nggak tahu apa perbincangan mereka kemarin. Apakah tangkap atau jangan dulu? Kita kan nggak tahu kan. Atau hati-hati loh, bahaya nih. Hati-hati bahaya. Kau juga bisa kena balik. Kena balik loh kita ini. Ini kita bisa dijungkir balikan ini. Hati-hati ini. Bisa aja. Banyak mungkin perbincangan dalam pertemuan kemarin. Tapi ini pasti ada apa-apanya. Ini dugaan saya tidak hanya sekedar gimmick. Kalau hanya sekedar gimmick nggak mungkin. Tidak ujuk-ujuk begini tanpa maksud begitu ya. Warning nih. Ini kita nggak enak loh. Ini kan sudah tahun pemilu mau dekat. Ini kalau ini nggak ketangkap bahaya loh kita ini. Bagaimana caranya menangkap ini? Nanti bisa kita dianggap ikut-ikutan terlibat kekuasaan begitu ya. Jadi memang menurut saya sih sebetulnya kan tergantung niat ini, Leo. Kalau polisi ada niat, kalau KPK ada niat, kalau pemerintah ada niat menangkap Harun Masiku sekarang ini jam pagi ini 2-3 jam lagi Harun Masiku itu pasti ketangkap. Dimanapun dia berada saat ini. Sepanjang dia di Indonesia, pasti ketangkap. Mau di hutan belantara pun, ini kan canggih sekarang ini. Nazarudin di Kolombia yang begitu jauh, begitu muter-muternya saja ketangkap, Bang. Dapat. Ongko Joyo di Cina. Dijemput pakai pesawat, saya ingat banget itu. Iya, seluas itu. Iya. Masa Cina, di Indonesia tidak bisa? Nggak mungkin. Jadi, apa susahnya kalau di Indonesia kan? Nah, tapi karena memang ya lagi-lagi kita menuduh ya. Ini kan belum tentu benar. Kita menduga ya memang belum klop nih. Atur-mengaturnya belum klop. Jadi jangan ditangkap dulu. Karena bahaya nih. Atau seperti kan kita lihat, Bang, ada bangunan yang diruntuhkan dengan peledak. Itu peledaknya harus diatur begitu rupa supaya tidak menimpa yang meledakkan,
mungkin ini belum teratur ini Bang, supaya jangan sampai tertimpa lagi. Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Eman, kalau kemudian memang jangan-jangan benar bahwa langkah yang dilakukan Polri ini tujuannya supaya masyarakat memperhatikan lagi, karena banyak yang sudah lupa pasti Bang, itu kemudian mempertanyakan lagi dan menekan begitu rupa supaya kemudian Harun Masiku tertangkap, kelihatannya itu akan bisa berhasil atau memang ya ini hanya apa ya, berteriak di tengah padang pasir yang luas, sia-sia lagi Bang? Ya, memang kalau dugaan kita benar, itu kan sebetulnya kan aneh juga ya. Masa Kapolri untuk menangkap seorang Harun Masiku ini harus minta petunjuk kan gitu kan. Kan sebetulnya kan kalau sudah buron, itu nggak perlu ada petunjuk lagi. Iya dong. Buron itu ditangkap dimanapun dia berada. Iya. Siapapun yang menemukan buron wajib untuk melaporkannya kepada penegak hukum terdekat, gitu kan. Jadi apalagi kalau seorang Kapolri misalnya kan. Jadi tadi kita kan spekulatif juga kan, seolah-olah kan. Menduga-duga kan. Tapi kalau dugaan kita benar kan keterlaluan juga. Iya, sebetulnya kan Kapolri atau KPK atau Kejaksaan Agung atau siapapun dia tidak perlu minta doa restu lagi kan. Iya dong. Nah, memang ini kan sebetulnya kan saya yang kasihan sebetulnya terhadap PDIP. Oh, kenapa? PDIP sekarang kan tersandera kan, seolah-olah kan. Saya nggak yakin PDIP melindungi Harun Masiku. Sebetulnya ya? Nggak yakin saya. Karena Abang kenal juga. Nah, saya ya kenal sih nggak. Tapi maksud saya kan, masa sekali berpartai besar melindungi buron kan nggak mungkin kan. Iya. Sehingga memang, tapi kan spekulasinya kan macam-macam. Ada yang melindungi kan gitu kan. Tapi masa iya gitu kan. Iya. Nggak mungkin lah. Nggak lah. PDIP melindungi penjahat gitu kan. Betul. Sementara kita menganggap korupsi itu adalah musuh kejahatan bersama. luar biasa. Kejahatan luar biasa. Masa ada pelaku kejahatan luar biasa dilindungi oleh partai besar? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya. Nah ini sebetulnya semakin lama penegak hukum tidak menangkap Harun Masiku, PDIP-nya tersandra, kasihan. Orang akhirnya jadi berpikir bahwa memang benar itu dilindungi oleh partainya gitu ya. Maka saya bilang, saya yakin betul. Ya, tidak mungkin dilindungi oleh KPK. Karena mereka juga berkepentingan. Berarti siapa yang melindunginya kalau begitu? Ini kan lagi-lagi kan banyak tafsir kan. Iya. Bisa-bisa juga Leo kan gitu kan. Wah, saya nggak ada kepentingan Pak. Makanya. Dan saya nggak punya kekuatan untuk melindunginya. Ya kau satu tidak punya kekuatan, tidak punya kepentingan. Saya apalagi kan. Nah makanya sebetulnya kan yang melindungi ini sebetulnya kan adalah yang orang yang punya kepentingan. Iya. Tapi pertanyaannya, masa sekaliber Harun Masiku bisa menyandra begitu banyak lembaga kepolisian, lembaga KPK, Kejaksaan Agung, TNI, bahkan juga ya partai besar seperti PDIP kan nggak mungkin kan? Apa iya gitu? Sehebat itu. Sehebat itu. Tapi saya mau katakan kalau Harun Masiku ini tidak segera ditangkap, Leo, yang malu besar di negara. Kepolisian, KPK, Kejaksaan Agung, TNI, semua termasuk PDIP kan malu kan itu. Walaupun saya katakan tidak mungkin PDIP terlibat di sini kan gitu kan. Nah itu yang mestinya harus dijawab oleh Ketua KPK. Itu harus dijawab oleh Kapolri. Maka itu supaya tidak ada yang tersandra, negara juga tidak tersandra, salah-salah presiden juga tersandra loh. Oh iya. Lah iya kan. Segenap kekuatan kok tidak bisa dipakai masa untuk presiden menangkap tidak, seorang Harun Masiku. Masa ini kita katanya mengejar para koruptor kemanapun dia berada, kita kejar. Ini Harun Masiku, masa nggak bisa gitu kan. Nah, masih di Indonesia maka katanya. itu menurut saya segeralah lakukan action dan tidak lagi gimmick-gimmick. Jadi kita kasih tempo
3 kali 24 jam Harun Masiku harus ditangkap. Itu kayak lapor kalau tamu datang menginap saja, Bang. Kita bikin seperti itu juga ya. Tapi jujur aja Leo, ini kasus Harun Masiku ini kasus lucu-lucu sebetulnya. Baik. Tidak terlalu serius kalau mau. Kalau mau. Kalau tapi tidak mau, aku yakin nggak mau karena belum clear nih. Baik. Kita harus akhiri pembicaraan kita yang bukan drama ini, Bang, supaya kemudian harapannya adalah drama perburuan Masiku berakhir dengan tertangkapnya Harun Masiku. Saya berterima kasih Bang Elman Saragih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pagi. Pemirsa, keberhasilan menangkap Harun Masiku akan menjadi kemenangan bagi KPK dan mestinya bisa menjadi modal untuk meraih kemenangan-kemenangan berikutnya. Tapi kalau KPK masih saja sulit untuk meringkus Harun Masiku, itu pertanda bahwa KPK sudah kehabisan energi. Mungkin ini saatnya KPK diisi tenaga-tenaga baru yang masih berlimpah energi untuk menggeber pemberantasan korupsi sekaligus membuang tenaga lama yang mulai defisit energi karena lebih sibuk mengurusi permasalahan sendiri. Saya Leona Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.